Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu, warga Perumahan Bukit Indah yang saya cintai. Terima kasih hari ini sudah hadir, meluangkan waktunya mungkin di tengah-tengah waktu untuk keluarga, ya bisa menyempatkan hadir. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu pengurus yang juga sudah bisa menemani saya di sini, yang sering saya recokin untuk rapat ini itulah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu pengurus bisa membantu dengan baik ya. Jadi kita bisa berjalan selama 3 bulan ini, ya alhamdulillah cukup lancar. Nah hari ini sebenarnya sesuai janji yang sebelumnya kita sudah sampaikan ke warga. Jadi setelah terbentuknya pengurus baru 2023 dan 2026, kita memang ingin mengadakan pertemuan. Jadi bukan rapat ya, kita pertemuan dulu dengan warga. Maksudnya apa? Yaitu untuk supaya kita lebih saling kenal. Kadang-kadang saya juga sesama pengurus ada yang baru ketemu, baru berdiskusi. Jadi akhirnya lebih mengenal, dan juga khususnya pengurus baru dan juga dengan warga. Karena saya juga memang ya dari 2002 di sini, tapi 2003 tapi belum tentu kenal juga sama semuanya. Dan walaupun saya jadi pengurus, belum tentu juga Bapak Ibu semua tahu atau belum pernah ketemu dengan saya. Jadi disinilah forumnya yang kita siapkan untuk kita bisa saling bertemu antara warga juga, antara pengurus dan warga. Yang mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa lebih menjalin silaturahim, dan juga tentunya kita bisa sama-sama untuk menciptakan perumahan Bukit Indah ini menjadi perumahan yang tentunya nyaman, guyup dan aman buat kita semuanya. Nah hari ini saya ada beberapa poin supaya kita juga harapannya sebelum zuhur sudah selesai ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kita udah bagi di sini, mohon bantuannya Mas Aryan. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan ini adalah saya ingin memperkenalkan pengurus di periode 2023 dan 2000 sampai dengan 2026. Silakan Bu Lucy. Nah di sini yang kedua adalah trace program. Jadi kita sudah berjalan 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Itu juga kita harus laporkan karena tentunya ini juga bisa menjadi bahan masukan. Apa yang sudah berjalan ini apa sih kira-kira ingin diharapkan oleh warga, dan mungkin ada koreksi atau mungkin ada saran dan masukan. Ini kita juga tentunya nanti kita siapkan forumnya, termasuk juga program kerja 2023 dan 2026 yang nanti kita akan sampaikan di sini. Nah Bapak Ibu tadi yang sudah mengisi daftar hadir, sudah mendapatkan buku ini ya, tata tertib pengurus dan warga. Nah ini poin ini, tata tertib ini juga kita mengakomodir yang dulu sempat kita sampaikan. Jadi kita share data warga dan juga termasuk di Google Form-nya kira-kira masukannya apa sih harapan dari warga untuk pengurus dan untuk kompleks ini, perumahan ini, ya itu kita sudah coba tampung dan kita tuangkan dalam tata tertib ini beberapa poin yang mungkin related dengan pengurus dan tentunya warga. Yang keempat adalah kita mau ada hajatan besar, dan mungkin ini hajatan pertama ya di pengurus yang baru ini, yang mudah-mudahan ini sebagai momentum buat kita semua pengurus dan warga atau sesama warga untuk bisa lebih guyup lagi dan lebih bisa saling berpartisipasi, bisa lebih saling bersilaturahim dengan semaksimal mungkin dan jauh lebih baik. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Jadi 5 poin inilah yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan hari ini, bukan rapat ya, pertemuan. Yang mudah-mudahan forum ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif untuk kita semua. Terima kasih Pak Moro telah hadir. Silakan tunggu di depan Pak Moro. Nanti setelah itu usul ya. Oke, langsung saja Mas Arya. Nah ini tadi susunan pengurus, memang agak kecil ya, tapi nggak apa-apa, nanti itu kita bagikan. Kita udah bagikan di grup sebenarnya, nanti kita share lagi deh ininya. Ini susunan pengurus di sini saya perkenalkan, saya sendiri Hadian Syah Lubis. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan nama Hadi. Terus di sini ada Pak penasehat, di sini ada Pak Rio ya. Pak Rio mungkin udah pada tahu lah Pak Rio. Nah itu Pak Rio itu penasehat kita. Terus juga ada Pak Sayuti. Pak Sayuti hadir mewakili tim penasehat Pak Sayuti. Ya, barangkali Pak Sayuti itu ada yang lihat belakang. Dari mana orangnya tuh? Yang itu baju biru Pak Sayuti. Nah, Pak Rio sebelah kanannya Pak Rio. Nah, karena ada yang baru-baru datang juga. Saya lihat wajah barunya udah mulai muncul ini. Ya itu terus pengurus. Iya sebagian.
Nah, terus untuk di wakil ketua saya dibantu oleh para senior saya ini. Sebelah saya ada Pak Muhlis Ma'ruf, dan yang di belakang Pak Moro, rekan saya untuk ini, rekan touring juga, touring motor. Pak Moro, terus juga untuk di sekretariat ada Pak Safriza, ini Pak Safriza, terus ada Pak Kemas, nah ini Pak Kemas. Terus untuk di bendahara Pak Ruli ada tugas kantor, tadi sudah menyampaikan izin, diwakili oleh Pak Aryan Tricanda, ada di sebelah saya Pak Aryan. Terus untuk yang kita bagi ada beberapa bidang, di sini bidang kebersihan dan lingkungan Pak Satrio Aji, Mas Satrio Aji, ini tim di bidang kebersihan dan lingkungan. Terus Pak Lukas ini juga sudah cukup malam ini di bidang kebersihan. Maria, nah ini Maria juga, Maria wajah baru nih di pengurus kita. Ya. Yang berikutnya ini tim bidang keamanan ada Pak Suhirman. Waalaikumsalam Bapak Kombes Firman. Sebentar lagi bintangnya turun ya Pak. Amin. Terus Pak Ari Cahya Nugraha hari ini juga kebetulan berhalangan lagi ada tugas. Pak Ari Cahya dan Bang Jeff ini Bang Jeff di depan. Itu tadi di bidang keamanan. Terus untuk di bidang humas, Mas Riza mana? Berhalangan. Nah itu ada yang mewakili salah satu Mbak Meli. Mbak Meli bisa berdiri namanya. Nah ini Bu Meli yang sering inget-ingetin di grup kalau ada kegiatan apa, jadi jangan bosan-bosan. Mungkin kadang-kadang sekali-sekali japri juga ya Pak ya. Oke, terus yang berikutnya di bidang sosial dan budaya ada Mbak Ira Sudarmandi. Mbak Ira mohon berdiri. Baru duduk langsung berdiri ya. Dan Mbak Eni, nah ini tangga depan rumah saya nih Mbak Eni. Nah Mbak Eni, Mbak Eni Saraswati Rio, istri dari Pak Rio. Bu Reni Alwi hadir hari ini, berhalangan ya. Dan Bu Endang tadi malam info kurang sehat ya, jadi belum bisa hadir. Bu Endang Basuki tadi di bidang sosial dan budaya. Nah saya tambahin lagi untuk pengurusan kali ini, mungkin karena kita perlu yang namanya regenerasi ya, jadi kita mulai melibatkan anak-anak muda untuk bisa aktif juga buat nanti menggantikan posisi kami ini, dan juga mungkin yang berikutnya yang sudah senior, sehingga bisa ada penyegaran lah yang muda-muda sudah mulai mengambil alih atau partisipasi untuk mengurusi perumahan Bukit Indah ini. Nah kebetulan di sini ada bidang kebudayaan dan olahraga, ada Ibu Rita Abu Bakar, istri saya, kebetulan jadi istri saya juga. Bu Rita Abu Bakar, ya, yang tiap hari sebulan sekali atau 2 kali ngadain senam, pagi-pagi senam. Jadi Bu Rita yang mulai ngumpulin warga, ya pelan-pelan sudah mulai banyak ya, itu pagi-pagi senam sebulan 2 kali atau sebulan sekali lah ya. Terus di sini ada juga Mas Hendra Wijaya, Mas Hendra. Nah ini wajah baru nih. Nah, ini nanti yang muda-muda ini nanti yang harus nyiapin pengganti kita ini. Jadi mulai dirintis dari sekarang. Kalau nggak ada nanti begitu kita udah menjabat putus nanti generasinya gitu. Makanya tugas berat juga nih Mas Hendra, Bu Rita, dan juga ada Katia. Katia, oh ya diwakili oleh ibunya. Katia Karisa, ya, anaknya Pak Polo dan Mulia ya. Habis itu cucunya nanti jadi pengurus ya. Karena apa ya, ini kan namanya regenerasi, jadi udah mulai turun ke anak-anak dan nantinya akan ke cucu. Kalau enggak kita terputus nanti yang menaungi Bukit Indah. Jadi itu saja untuk kepengurusan, dan juga ada beberapa koordinator klaster di sini yang hadir. Nah, di sini ada Tiara Mimosa ya, Mimosa 3 belok kiri, Pak Hening. Pak Hening, nah ini Pak Hening. Dulu Pak Hening ketua klaster, dulu saya humasnya. Kita masukin rumah dulu ya Pak Hening ya, bikin barikade, pagar, kita datangin, mau bikin stiker segala macam lah pokoknya. Itu zaman dulu sekali. Terus sama Mbak Vita dulu saya jual keliling-keliling kan. Ya, klaster Tiara Mimosa.
Terus Mimo Saraya Pak Mas Bambang Sri Wijanarko, Mas Arko belum hadir ya. Terus juga di Pelamboyan ada Pak Bumiki dan Pak Renzi belum hadir ya. Terus Pak Sakura ada Pak Anies, di Kasuri Pak Edwin dan Asoka pada berhalangan hadir ya. Ya, jadi itu saja untuk susunan pengurus yang ada di Paguyuban Bukit Indah periode 2023-2026. Nah, kita maju ke lanjut proyek-proyek berikutnya. Nah, ini udah masuk ke masing-masing bidang. Jadi kita namakan ini crash program. Kenapa crash program? Karena emang ya kita begitu kita masuk jadi pengurus, ternyata PR kita banyak gitu loh. Kita nggak bisa harus meeting, tapi nggak bisa melakukan action. Nah, berhubung PR-nya banyak nih, yang harus kita perbaiki, mulai dari bersihan, lingkungan, keamanan. Jadi kita langsung kerja dulu deh, rapikan dulu semua, supaya nanti begitu sudah nyaman, sudah aman, kita bolehlah kita ya seperti ini, kita bikin forum, kita tanya jawab, evaluasi apa kira-kira yang mungkin masih kurang, yang mungkin kita bisa cari solusinya bersama seperti itu. Nah, ini kita masuk di bidang kebersihan dan lingkungan. Ini untuk Mas Aji mungkin bisa ada yang mau disampaikan untuk poin-poinnya. Langsung dipresentasikan di sini. Jarang-jarang udah senior presentasi ini. Iya. Kemarin begitu jadi pengurus, makanya saya beruntung didukung oleh senior-senior yang udah paham gitu loh apa yang harus dilakukan. Jadi ternyata ya udah tanpa banyak-banyak cincong bos, langsung saya jadi bingung mau jadi semua nih, udah selesai semua nih. Silakan Mas Haji. Terima kasih Pak Tuan. Sebenarnya belum banyak sih yang bisa kita presentasikan pada pagi hari ini. Tapi beberapa yang sudah kita lakukan adalah pada saat kita menerima tugas ini, jadi banyak sekali memang yang kita lihat kekurangan-kekurangan, terutama anak-anak kebersihan ini kalau mau kerja itu pastinya perlu alat. Nah, alat ini yang mereka kadang-kadang kesulitan karena emang alat itu enggak pada luasa, bahkan sudah rusak. Jadi target pertama kita memang itu sebenarnya perbaikan dan inventarisasi alat ya, alat kebersihan dan lingkungan. Yang sudah kita lakukan adalah untuk di kebersihan itu sampah itu terutama kita sudah membenahi keperluan antara lain gerobak sampah yang tadinya kan itu hancur karena sudah kita benahi, terus peralatan-peralatan lainnya ya tentunya. Di sisi lain pembagian tugas kebersihan dan pertamanan itu saya kenal udah dari 2007 tinggal di sini. Yang saya lihat itu setiap kali kita keluar dari rumah itu kan pengen lingkungan terlihat bersih. Jadi memang kemarin tim biru dan tim merah itu kita gabung di satu. Pagi hari itu mereka tuh gabung jadi 8 orang itu tugasnya hanya membersihkan seluruh pos jaga dari pintu gate depannya pos 1 sampai ke pembersihan nyapu jalan sepanjang usahanya, sehingga semua warga yang pastinya kan melalui jalan itu dan melalui pos itu sudah keluar sudah melihat paling nggak kompleks ini sudah bersih dan semua tertata baik, serta sampah-sampah yang sudah rapi dan terbuang. Itu yang beberapa pertama yang kita lakukan pada saat itu. Biasanya itu juga cukup dapat apresiasi ya dari warga karena sedikit ada perubahan, ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Saya tidak mengatakan pengurus sebelumnya tidak baik, tapi mungkin nilainya itu sekarang tidak boleh 8 atau 9 gitu aja. Saya pikir itu mengenai sampah itu sekarang juga udah mungkin Bapak Ibu udah merasakan bahwa di kompleks kita udah mulai kurang fokus. Itu saya perhatiin sekali itu karena sampah itu mungkin kalau ngangkatnya itu nggak pernah bersih. Kalau sekarang saya minta itu bersih sebersih-bersihnya setiap sampah setiap kali ngangkat. Kalau nggak bersih, dia datang lagi dan bersihkan. Pokoknya sampai bersih, sehingga dengan bersihnya sampah itu otomatis binatang-binatang liar itu terutama tikus itu udah tidak terbiara lagi di kompleks kita. Nah, walaupun masih ada, tapi nggak terlalu
tidak mudah berkurang jauh daripada sebelum-sebelumnya. Di sisi lain mungkin di kebersihan ini saya akan dibantu Pak Lukas kan Buria ya. Jadi kita juga membagi tugas di sini. Pak Lukas lebih ke urusan peralatan dan di bawahnya Pak Lukas ada Pak Bemo yang ngurusin listrik dan segala macam. Kalau Buria yang tukang omel ini dia lebih, saya senang sekali memang dikagumi Buria karena dia orangnya lugas dan tegas ya. Jadi terbantu sekali saya dari itu. Jadi mana-mana yang warga tidak pada patutnya walaupun apapun termasuk karyawan yang tidak bekerja dengan baik itu sama Buria udah nggak pakai teringat pasti disekap dia. Jadi itu juga salah satu upaya kita untuk membenahi cara kerja anak-anak ini. Terus perbaikan yang kita lakukan adalah semua pos jaga kita perbaiki karena memang tempatnya sudah tidak layak untuk gimana orang mau menjaga kalau memang mereka untuk tempat mereka istirahat baik. Jadi itu juga benahin, bersihin, rapi semua dicat dan sekarang kita semuanya udah terlihat baik ya. Yang terakhir itu kita sudah membenahin taman-taman. Saya dibantu Pak Lukas dan Bu Ria. Target utama kita itu adalah perbaikan pos jaga depan karena pos jaga depan ini kan merupakan wajah dari kompleks kita ya. Jadi saya pikir itu harus baik. Saya sendiri dan Bu Ria, Pak Lukas membenahi itu semua dari mulai pembersihan kamar mandi yang begitu rusak sampai perbaikan taman-taman dan bersihan pos jaga itu semua kita lakukan. Tentunya kita bekerja di sini dengan budget yang minim ya. Kita juga tidak mengganggu Pak Aryan dan Pak Ruli dari sisi bendahara karena dengan dana yang kita punya apa yang kita bisa lakukan. Di sisi lain yang terakhir itu adalah anak-anak ini kan memang kita belum bisa meningkatkan mereka punya penghasilannya. Jadi upaya saya Pak Lukas dan Buria adalah setiap akhir bulan ya, itu kita bertiga ini urunan memberikan sembako mereka dan ini sudah berjalan hampir 3 bulan dan kita mereka juga cukup antusias itu dan itu salah satu upaya kita untuk mereka bekerja bisa lebih giat lagi. Saya pikir itu dan ini foto-foto yang mungkin mestinya fotonya ada after and before-nya ya. Jadi terlihat apa sebelum dan sesudahnya. Tapi paling nggak di sini terlihat saya sampaikan bahwa perbaikan pos jaga taman-taman depan dan kebersihan sudah terlihat bagus. Itu program kita yang 3 bulan belakang ya. Untuk ke depannya nanti mungkin kita banyak sekali program yang kita sampaikan tapi saya pikir ini bisa disampaikan, bisa dijaga aja di sini apa yang saya targetnya sama Buria sama Pak Lukas itu gimana caranya buncit ini kalau kita bilang dulu lah buncit indah, tapi menurut saya ini buncit yang pernah indah bukan buncit indah. Jadi upaya kita sekarang gimana caranya buncit indah kita buat menjadi indah kembali. Bahkan buncit indah yang asli isinya begitu judulnya ya, karena emang ini kan kompleks perumahan jadi satu-satunya cara untuk salah satu syarat untuk perumahan itu kan bersih dan rapih serta aman. Saya pikir hal ini yang memang harus kita lakukan ya. Oke, itu salah satu juga program Pak Ketua yang ke depan akan kita jalankan. Hal-hal lain adalah itu menyiapkan pemetaan kembali karena peta kita yang lama ini dulu kan masih yang lama. Sementara yang baru itu kita kan sudah ada klaster Sakura, Asoka, Kasturi dan saya nggak tahu bilangnya Reset atau apa namanya itu. Jadi ini udah saya coba gambar baru. Di sini udah termasuk Asoka ada masuk dan Kasturi sudah masuk di situ. Yang belum ada di gambar ini, yang belum tergambar di sini lah yang klaster Riverside ya, saya nggak tahu nyebutnya apa, apakah nanti dia masuk dalam klaster terdekat atau apa. Jadi ini
dengan peta yang baru ini saya belum bisa menghitung persis berapa jumlah rumah yang ada, karena di kompleks kita ini ada rumah yang 2 kampung menjadi 1, ada juga yang 1 kampung menjadi 3. Jadi saya menghitungnya dari mana saya nggak tahu, tapi sini udah tergambar semua. Saya ada silap satu, Pak Ketua, itu kayaknya gambar rumahnya Pak Halid ya. Pak Halid belum tergambar tuh, jadi di klaster Asoka itu ada tambah 1 rumah yang belum tergambar di situ. Ya, di sini. Ini mestinya ini ada 1 kampung lagi rumahnya Pak Halid. Mungkin nanti tugas kita menghitung kembali berapa jumlah warga dan rumah yang ada di sini. Kira-kira itu poin kedua menyiapkan fasilitas umum keluarga dinas persaudaraan. Nah ini gambarnya bisa di-share Mas. Bisa. Nanti setelah panel banyak. Jadi dengan ini nanti mau saya sama Pak Ketua mau bertanya juga masalah apakah masuk Bapak Ibu juga apakah klaster Riverside ini asal akan masuk ke dalam ini Pak Belum, karena itu menjadi sensitif ya. Saya pikir itu. Terus di poin 2 itu ada sarana dan prasarana untuk warga. Saya pikir itu sudah ada sekarang. Itu kita punya di sekarang bisa dilihat sendiri. Itu sekarang sudah bersih dan rapi, wangi dan tidak bau sampah lagi. Jadi itu udah kita rapiin, udah kita cat, AC udah nyala, semua udah ada. Jadi setiap kali pertemuan mestinya ada di situ, tapi memang fasilitas itu tidak menampung sebanyak warga yang sekarang ini aja. Jumlah yang sekarang ini aja terasa penuh ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan nanti apakah nanti kita mungkin setelah nanti adanya sarana olahraga dan taman yang kita mau bikin itu, yang mau kita buat itu bisa menjadi satu area yang kita bisa menggunakan untuk teman warga seperti ini. Memang pada kita buka sarana taman di sini memang belum cukup memadai ya. Dan jadi target kita itu ada taman di belakang rumahnya ini ada sama di belakang rumahnya Pak Sandi di pinggir kali itu target utama kita juga yang akan kita benahi di situ. Nanti dari mana pembiayaannya kita atur. Untuk sementara ada beberapa penghuni yang sudah berani menyampaikan kalau saya akan menyumbang untuk itu. Ada sekitar 3 orang yang diminta dibenahi. Lainnya sarana berjalan berfungsi secara optimal itu sudah berjalan sekarang. Pengecekan dan pemetaan pompa pengendali banjir. Ya, tempat ini juga saya pikir saya nggak tahu ya. Terakhir 2018 kita banjir itu memang ada air itu saya lihat tuh sumber banjir itu adalah karena jembatan dari salah satu rumah tinggal di belakang itu terlalu rendah sehingga dengan itu dibongkar dinaikkan. Setelah itu sampai hari ini belum ada banjir lagi. Kita nggak tahu apakah itu memang hujannya juga belum curah hujannya belum terlalu tinggi. Tapi yang saya lihat 2018 itu banjir itu kita sumbernya dari 2 arah. Satu dari arah rumah Pak Jeffrey belakang, itu dari kompleks kehakiman ya Pak Jeffrey ya, itu masuk dari sana juga. Satu lagi dari kali. Di sebagian itu salah sebab utamanya banjir. Tapi itu juga hanya di klaster Kasubri yang banjir itu. Saya pikir itu sementara ini Pak Ketua yang bisa sampaikan dengan di sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan. Mungkin Pak Lukas Turia ada yang lebih tepat dari saksi lingkungan. Kalau berdiri situ aja. Nah, cukup ya. Oke, sekian Pak Lukas. Oke, terima kasih Mas Haji atas presentasinya. Tadi Mas Haji minta ada yang before dan after ya.
sini sih udah bisa kita lihat gambarnya, ini before tempat sampah, gerbang dan kamar mandi, ya, terus jadi sudah kondisinya afternya di sini Mas Adi. Nah ini udah jadi semua. Jadi ya tadi mungkin karena skip jadi nggak kelihatan. Peralatan semua ya sudah ya. Termasuk kemarin gerbang ini ya, gerobak sampah juga udah diganti yang baru ya. Udah apa? Harapan. Nah berikutnya ini dari bidang kebersihan dan lingkungan sudah. Nah dari bidang keamanan ada yang mewakili siapa dari Pak Suiman? Pak Jeff. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya membidangi bidang keamanan. Kita ada petugas keamanan, ada 21 yang kita awasi, ada sekarang ini ada 6 titik, yaitu dari pintu depan pos 1 tersebut, Mas Turi, satu pos, Flamboyan, lalu Sakura. Ada lagi satu pos lagi di Swadaya, pintu Swadaya dan pintu Pulau. Kemarin-kemarin itu pintu Sakura itu tidak tertutup, jadi dipindahkan dari Sakura ke Pulau. Nah sekarang kita udah kembalikan lagi ke pintu Sakura seperti sebelum-sebelumnya. Lalu sekarang ini kita juga sudah mulai menutup, terutama jam 12 malam sampai jam 4:30 ya. Jadi di Pulau sama di Swadaya itu sekarang tengah malam kita sudah tutup karena di situ kelihatannya arus juga cukup banyak dari warga luar yang bukan dari warga PPI. Nah, sekarang ini kita udah mulai mengevaluasi tata tertib yang sudah dilaksanakan oleh selama ini dan kita udah mulai coba untuk memperbaiki, dan ada beberapa hal yang perlu kita terutama alat-alat ya, alat-alat kita ini sangat minim, seperti CCTV kita ini banyak yang mati, jadi itu sangat penting bagi kami. Jadi mungkin insya Allah di program berikutnya akan kita perbaiki, dan hampir semua titik ini tidak berfungsi. Lalu alat komunikasi juga banyak yang rusak ya, seperti HT, terutama HT. Jadi sekarang ini kita menggunakan info itu dari masing-masing HP si petugas satpam. Jadi setiap ada Gojek maupun kendaraan yang masuk, kita foto lalu diupload di grup yang bertugas pada saat itu. Misalnya pagi dia mengupload semua apa yang kejadian yang keluar masuk kendaraan yang masuk ke PPI. Lalu untuk selanjutnya kita juga sudah mulai inventarisir kelengkapan baik yang dibutuhkan oleh satpam, seperti baju seragam ya. Baju seragam ini mereka sekarang cuma ada satu, sementara jadi untuk misalnya dia tugas hari ini, besok tugas lagi ya, dia harus buru-buru cuci. Jadi saya rasa itu kurang bagus ya. Lalu kita rencanakan akan kedepannya mungkin dua setel lah, jadi dia ada spare satu untuk tugas berikutnya gitu. Lalu sepatu juga datanya udah cukup umum ya, jadi udah waktunya untuk kita ganti gitu. Saya rasa untuk sementara itu aja dari bidang keamanan, tidak banyak. Ya, yang lain ini ke depan seperti penambahan portal. Sekarang ini portal sudah ada, terutama di Swadaya, tapi di Pulau ini masih belum ada
portal. Jadi mungkin ke depannya kita akan buat portal baru. Lalu rencananya ke depan juga kita akan membuat access gate. Access gate itu jadi untuk warga yang akan masuk kita kasih kartu, dia masuk harus pakai kartu. Nah nanti kalau bukan warga dia harus menitipkan segala macam identitas, baru kita izinkan dia untuk masuk. Saya rasa seperti di mall-mall gitu lah. Dan ini mungkin juga yang nomor 5 meningkatkan keterampilan. Ya ini memang perlu waktu. Mungkin kalau senam ya mungkin nanti dari teman kita akan secara rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali akan mengajak satpam ini lari gitu supaya sehat mereka ini. Kelihatannya selama ini kan mereka ini kayak kurang semangat gitu. Jadi kalau karena dia kerja kadang-kadang mereka juga sembari ngojek gitu ya. Nah itu juga sudah kita peringati untuk hal itu dikurangin, karena kalau mereka udah ngojek nanti jam kerjanya dia ngantuk. Nah ini juga menjadi tantangan juga buat kita. Satu hal lagi mungkin dengan warga, saya minta juga tolong dari warga juga memberikan masukan-masukan juga kepada pihak keamanan. Mungkin kalau ada contohnya nih, misalnya satpam ada yang main HP atau tidur atau ngantuk, tolong disampaikan aja ke pengurus gitu. Jadi karena kan saya juga nggak bisa ngecek gitu mana yang warga ini apa maksudnya. Kadang-kadang warga juga kadang-kadang ada yang masuk main teriak-teriak juga. Nah ini juga nggak benar juga nih, ngamuk-ngamuk gitu. Saya bilang jangan takut, bilang ke saya siapa yang berani-berani yang ngamuk-ngamuk itu. Karena mereka ini kadang-kadang kalau udah lihat warga ngamuk-ngamuk dia minder. Nah ini tolong hal ini mungkin di tangan kita yang sedang hadir tidak ya. Tapi ada beberapa lah. Saya udah kasih catatan juga siapa-siapa warganya. Nah ini tolong menjadi perhatian kita juga. Nah, satu hal itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa sampaikan kepada saya. Misalnya kayak kemarin ada mobil yang nggak jelas parkir di masjid misalnya, ya langsung aja laporkan. Karena ini juga untuk menguji si satpam supaya dia peduli gitu, sensitif. Karena ini sekarang ini mobil masuk dia cuek aja gitu. Nah mungkin kalau ada mobil tidak dikenal, tolong kasih tahu mobil siapa ini, biar dia selalu peduli. Ini mobil dia harus tahu identitasnya siapa, terekam dan foto gitu. Saya rasa sementara itu aja, nanti silakan di dalam tanya jawab kita dapat sedikit dalam hal khusus masalah satpam ini. Karena terus terang aja kalau ngambil SDM kita ini kayaknya agak minim ya, karena background satpam kita ini juga bukan didikannya dari satpam. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeff. Untuk yang tadi stamina saya rencana udah ngomong sama Pak Jeff juga, sama Pak Aceh, nanti security-nya lari pagi sama saya, mungkin sebulan sekali lari pagi sama saya sama Pak Aceh ya. Biar kita sekali-sekali ada pertemuan lah. Biar latihan ini juga mereka fisik. Saya maju lagi tapi. Betul. Terima kasih Pak Jeff. Berikutnya dari bidang humas yang mewakili sini ada ibu kita, Ibu Meni. Silakan Pak Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meni, mewakili seharusnya Pak Riza yang bicara di sini, cuma dia ada urusan keluarga. Saya memberitahukan kalau misalnya yang sudah program yang sudah saya lakukan dengan Pak Riza itu mengkomunikasikan program dan kegiatan pengurus paguyuban Bukit Indah melalui sosial media maupun media lainnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa add Instagramnya, di situ semua kegiatan-kegiatan dari sehariannya Bukit Indah di posting di sana. Yaitu membuatkan Google Form, terus menampung informasi dari semua
keluhan-keluhan warga. Mungkin kalau ada yang tidak berkenan dengan keamanan, kebersihan atau apa, sebelum melalui bidang keamanan dan kebersihan bisa melalui humas, melalui WhatsApp ke sekretariat juga ya Pak Kemas ya. Nanti dari humas akan melanjutkan ke bagian yang terkait, menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh warga di sekitar Bukit Indah seperti kegiatan 17 Agustus, kalau misalnya ada pagi-pagi senam atau semua kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan warga Bukit Indah. Program kerja yang akan kami lakukan adalah menjembatani hubungan antara pengurus paguyuban Bukit Indah dengan keluarga Bukit Indah maupun pihak eksternal PBI. Terus kami juga mendokumentasikan, ya dokumentasi itu yang akan nantinya akan disebarkan ke WhatsApp grup paguyuban dan juga ke Instagram dan media sosial lainnya. Itu aja, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya untuk Bukit Indah ini semuanya jelas. Kalau perlu informasi, mungkin kan kadang-kadang kita suka mengirim info di WhatsApp grup, kadang-kadang kan nggak sempat baca, udah hilang, ketelan. Caranya gampang, tinggal lihat di ini aja, di grup WhatsApp itu ada description-nya. Nah, description itu semua ada. Semua dokumen, formulir, kegiatan di situ ada. Kalau kita buka WhatsApp yang paling atas itu, kalau ibu-ibu ada bawa di WhatsApp group, paling atas itu ada penjelasannya semua. Nah, disitulah sumber informasi bisa diambil untuk kebutuhan kita masing-masing warga di luar yang nanti di-share secara rutin oleh masing-masing bidang ke WhatsApp group PBI. Dan di luar itu juga kita melakukan secara offline, jadi kita bagi-bagi juga undangan melalui kertas atau edaran proposal. Itu juga kita lakukan tidak hanya online, mungkin nggak semua punya Instagram, jadi kita juga secara offline kita bagi-bagikan juga dalam bentuk lembaran kertas ya. Saya rasa itu dari tim humas. Dan juga yang berikutnya bidang sosial budaya, di sini ada perwakilannya Mbak Ira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersama-sama dengan tim sosial budaya sudah mulai melakukan kegiatan sejak kami dipilih menjadi pengurus. Pengurus di sini yang hadir adalah saya adalah Mbak Emilio. Saya itu juga ada Bu Endang dan Bu Rena, keduanya tidak bisa hadir baru. Kemudian dari sisi sosial mungkin ya yang akan saya sampaikan dulu bahwa kami mengkoordinir untuk berikan bantuan kepada khususnya karyawan paguyuban Bukit Indah seperti keamanan, kebersihan, bila mereka ada yang sakit atau kemudian ada yang menikah atau juga ada keluarga yang meninggal. Semua biaya-biaya ini untuk kegiatan sosial diambil dari biaya dari keuangan dari paguyuban ya. Jadi saya tinggal menyampaikan kebutuhan dananya, kemudian nanti dari Jumlah memberikan langsung kepada yang memerlukan. Jadi bukan biaya yang dikumpulkan lagi dari warga. Ya. Kemudian untuk sosial kita juga ada budaya di sini mengkoordinir kegiatan komunitas seperti yang sekarang sudah berjalan, yaitu line dance. Setiap Rabu pagi kami ibu-ibu ya kebetulan yang rajin latihan line dance itu latihan di Riverside, depan rumahnya Ibu Dakala dan Ibu Lipi. Di situ ada guru kita panggil namanya Bambang atau nama panggilannya Pak Bendi, Mas Bendi. Terus juga ada fotografi yang kebetulan juga akan dilakukan nanti kompetisinya di 17 Agustus. Nah, untuk biaya latihan line dance sementara ini kami urunan dari setiap peserta. Jadi berapa jumlah peserta, berapa harus bayar dulu, nah itu yang kita tagihkan kepada peserta yang ingin latihan. Jadi belum ada kami meminta biaya dari paguyuban Pemadam.
untuk yang fotografi juga itu masih biaya masing-masing. Nah, itu adalah program yang sudah kita laksanakan dan mulai dikerjakan sampai dengan hari ini. Kemudian bagaimana dengan program kerjanya? Untuk program kerjanya kita akan melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni, sosial dan budaya. Nah, untuk future-nya kita akan ada angklung. Karena kan kemarin di Indonesia sudah kita masuk ke Agriculture dari angklung, kita juga ingin punya dong grup paguyuban angklung. Nah, bagaimana caranya? Kita akan meminta warga untuk bisa membeli angklung. Itu nggak mahal ya, Bu. Ini baru 100.000 ya, 100.000 satu. Nanti kita bisa pilih satu set apa 2 set, masing-masing orang beli 100.000. Dan nanti kalau latihan udah bawa angklungnya masing-masing. Dari 200 mungkin 2 oktav aja ya. Kita beli 2 set, mungkin 1 set 14 orang. 2 set apa 1 set? 2 set 14 orang ya. Kalau nanti ada yang lebih boleh ikut ya, buat kita selain melestarikan budaya, kita juga selain bersilaturahmi, yang senang dengan seni, dengan musik ya, dengan tarian. Kemudian kita juga akan mungkin ya, saya juga masih diskusi sama Bu Eni, mau latihan nari yang senang hobi waktu jabat kecil dulu. Saya termasuk senang nari gitu. Jadi nanti kita kumpulkan bersama, mungkin yang panggil guru biar bisa nari bersama-sama. Kebetulan sebenarnya di sini ada tempat latihan. Dulu saya pernah latihan yoga di atas, itu ada cerminnya. Jadi kalau untuk latihan sebetulnya bagus. Tinggal kita mungkin kita izin sama pemiliknya ya. Kalau dulu sama Mbak Ria, sekarang mungkin siapa ya? Pak Anies ya, Pak Anies ya. Jadi itu future-nya ya. Jadi selain dance, fotografi, pelatihan angklung, mungkin nanti ada seni tari. Nah, seni tari itu bisa saja nanti boleh dari anak-anak yang masih cucu-cucu kita ya, atau yang anak-anak yang remaja yang ingin melestarikan budaya Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah mengkoordinasikan jika warga ada yang tertimpa musibah dan memerlukan bantuan dari pihak ketiga. Nah, itu mungkin kalau ada yang sakit, yang perlu bantuan, bisa menghubungi saya, Bu Eni, atau melalui humas. Saya juga jadi sekolah ada siapa yang karena misalnya waktu itu contoh di Blok F ada yang tinggal cuma sendirian, dan kita tetangga harus bisa empati dengan yang seperti itu ya. Jadi kalau ada warga yang misalnya udah sepuh tinggal sendirian, jadi kita bisa turut membantu semaksimal kita yang bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah hadir penyampaiannya. Berikutnya kita masuk ke bidang kepemudaan dan olahraga. Silakan Ibu Rita. Ya, mudah-mudahan kita waktunya masih on track ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, karena saya sekarang dipanggil sama ibu di sini, kalau nggak ibu negara, ibu ketua, ibu menpora. Nah, jadi karena memang namanya itu pemuda dan olahraga, karena kebetulan saya suka olahraga, saya ambil olahraganya, pemudanya saya bawa di sini ada Mas Hendra atau Koko Hendra di sini ya. Berdiri lagi meskipun kalau berdiri tinggi banget ya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk tes program selama bulan Juni sampai bulan Agustus ini terdiri dari kegiatan olahraga pagi-pagi senam yang dilanjutkan dengan memfasilitasi lapak PBI secara offline. Kenapa abis senam ada lapak? Karena abis olahraga kita bakar kalori, harus balance ya, harus balance saja kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol di taman ya. Nah, kemudian kami juga melakukan pendataan generasi muda PBI untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua, supaya kita bisa melakukan regenerasi, karena mukanya kan lu lagi gitu ya yang muncul gitu. Jadi tadi Bu Ria protes kan, kenapa ada bapaknya, ibunya, anaknya, nanti cucunya sekalian. Memang cucunya akan kita libatkan lagi kira-kira mungkin 15 tahun ke depan ya. Nah, jadi kita mendata generasi pemuda PBI ini, dan tidak hanya mendata, kami juga melibatkan mereka untuk menjadi panitia di acara 17 Agustus yang akan kita adakan di hari Kamis ini. Jadi mudah-mudahan dengan melihat semangat mereka,
kami berharap Bapak Ibu di sini, eyang-eyang semuanya juga semangat untuk datang nanti ya tanggal 17 Agustus. Eyang Moro, Eyang Rudi, ya semuanya, Kakak Lukas, ya semuanya aktif dan semangat untuk ikut dalam acara nanti, di mana kita nanti akan mengadakan jalan di Mosaraya. Saya sekalian iklan ya, tanggal 17 Agustus, dan ada pembuatan kaos juga untuk perayaan HUT 78 RI. Dan hari ini saya pinjam Pak Ketua untuk jadi modelnya. Silakan Pak Ketua. Ya, cuman ini masih sampel, jadi nanti warna merahnya lebih merah ya Pak Ketua ya. Ini masih agak kurang merah, supaya lebih semangat nanti lebih merah. Dan kita punya 3 warna, hitam, merah, dan putih. Yang kalau untuk yang beli itu sekaligus dananya juga kita gunakan sebagai kontribusi juga untuk pendanaan acara ya. Nah jadi sayangnya pendaftaran sudah tutup ya. Tapi nanti kalau masih ada kelebihan kita masih sediakan di lapaknya panitia. Nah kemudian ada foto-fotonya dulu mungkin. Next ya. Ini adalah acara yang sudah kita adakan sudah 2 kali. Dan jangan lupa juga besok kita akan ada acara pagi-pagi senam lagi. Ada lapaknya juga. Ada lapak, ada 3 lapak besok yang berpartisipasi. Kemudian ya acara ini animonya ternyata alhamdulillah cukup banyak, dan karena memang besar animonya, maka ini didanai oleh PBI. Ya biayanya tidak besar, tapi ini membuat warga ternyata makin guyup, dan itu adalah salah satu memang tujuan kita untuk acara ini. Ya selain tentunya sehat, ya. Jadi besok kita ada lagi pagi-pagi senam jam 7 pagi, dress code-nya merah putih. Tapi kalau yang nggak punya baju merah putih jangan bilang, aduh saya nggak punya baju merah putih jadi nggak datang, please jangan ya Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya tetap datang. Kita senam pagi bersama, dan untuk besok line dance jadi ya. Ada bonus line dance. Kenapa ada bonus line dance? Karena di 17 Agustus nanti kita juga akan nari bareng. Jadi supaya nggak kocar-kacir banget gitu ya. Kita ada sedikit gladi resik besok dari pagi-pagi senam, kita lanjut line dance sebentar, lalu rencananya akan dilanjutkan dengan keliling kompleks untuk kerja bakti, mengajak Bapak Ibu semuanya untuk juga ikut membersihkan rumahnya masing-masing sebetulnya, bukan rumah orang ya, rumah masing-masing. Itu sebabnya juga pagi tadi saya sempat lihat chatnya Pak Ketua di grup. Untuk yang belum ngecat trotoar itu juga tolong diperhatikan lagi. Mungkin lupa kali ya, nggak ngeh kalau cat trotoarnya itu udah nggak bagus. Coba dilihat lagi. Kemudian yang benderanya belum berkibar di halaman, mungkin bisa dilihat lagi, siapa tahu lupa ya. Mungkin benderanya udah disimpan di mana. Karena ini kan 17 Agustus ya Bapak Ibu ya. Kita berharap kita masih dapat merasakan perjuangan pahlawan kita di waktu lalu, supaya kita bisa tetap merayakan dengan penuh sukacita. Nah jadi ini foto-fotonya. Ini yang lagi olahraga bukan gimmick ya, memang olahraganya benar-benar full 1 jam ya, dan itu keringetannya luar biasa. Mudah-mudahan warga kita makin guyup dan makin sehat. Nah nextnya untuk program jangka panjang, slide berikutnya Pak. Ya, tentunya kami akan terus memfasilitasi kegiatan rutin pagi-pagi senam tadi, dan juga akan membentuk komunitas kegiatan anak muda. Kami juga paham bahwa anak muda, sama saya juga masih bekerja Senin sampai Jumat gitu ya, tapi demi paguyuban ya kita memang dipaksa untuk meluangkan waktu, dan kalau dikerjakan secara tulus, insya Allah sih rasanya kok tambah sehat gitu ya kalau ngurusin paguyuban. Jadi saya juga berharap meskipun anak-anak muda di sini pada saya kan sibuk, gue kan kerja Senin sampai Jumat boro-boro gitu ya. Tapi alangkah indahnya gitu kalau misalnya di hari Sabtu Minggu atau mungkin after office, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, kita ikut aktif berpartisipasi agar lingkungan kita ini tetap guyup, bukan hanya diisi oleh sepupu-sepupu aja yang bisa guyup, anak muda pun bisa guyup. Ya, jadi balik lagi, mudah-mudahan bisa semakin guyup dengan adanya komunitas kegiatan anak muda. Mungkin ada komunitas lari, komunitas sepeda sudah ada, tapi yang senior-senior juga anggotanya. Kemudian nanti komunitas lainnya kita akan datang kembali ya, Mas Hendra ya. Lalu tentunya yang terakhir adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional yang kita mulai dengan 17 Agustus. Mungkin nanti ke depannya ada Hari Pahlawan, ada Hari
Sumpah Pemuda, ya, ada Hari Kartini tahun depan, dan tentunya kami tidak mungkin bekerja sendiri, pasti akan berkoordinasi dengan bagian sosial budaya maupun bagian-bagian terkait lainnya, dan yang pasti kami butuh dukungan warga untuk sama-sama mensukseskan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga. Yang tidak muda lagi, ngaku pemuda juga boleh, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut ke bendahara yang kali ini diwakili langsung oleh Mas Arya. Silakan Kak pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bendahara mengupdate mengenai kondisi keuangan. Mungkin kalau kita lihat hari ini pertemuan kita tidak seheboh 2 kali pertemuan yang lalu ya, karena sepertinya warga kalau ngomong keuangan itu berbondong-bondong untuk hadir. Jadi kita sampaikan di sini bahwa dana yang sudah kita handover dari ketua yang lama itu sejumlah 1,1 miliar kurang lebih tanggal 7 Juni. Kemudian pada masa kepengurusan Pak Ketua lama atau Pak Andaru itu dari bulan April sampai dengan Juni ada dana yang terpakai untuk pengelolaan perumahan Bukit Indah sebesar kurang lebih 48, dan setelah kita kembalikan karena memang haknya. Kemudian untuk menjaga keuangan karena jumlah cukup besar, kami memutuskan untuk mengembalikan lagi dana 800 juta itu dalam bentuk deposito atas nama saya dan Pak Ruli di atas nama berdua. Itu sekilas mengenai kondisi keuangan awal dari pengurus sekarang ini. Kemudian untuk program kerja ke depan, ya kita dari jumlah tadi rumah yang sudah dibantu dari tim lingkungan, kita masukkan rumah di Asoka dan Kasturi. Kita masih menghitung dengan jumlah tersebut apakah dengan bulan 250.000 per bulan, kemudian ada juga yang kemarin sempat ada edaran untuk yang tanah di atas 600 itu 200.000 rupiah per bulan, masih mencukupi atau break-even dengan pengeluaran perumahan Indah. Kemudian kita menargetkan juga ke depannya pembayaran IKL itu kan sekarang ada 2, yang di melalui Palujang yang ada di belakang secara cash maupun yang transfer. Cenderung 3 bulan terakhir warga banyak sekali yang melakukan transfer. Jadi kalau kita lihat memang sudah hal yang mudah dengan m-banking dan sebagainya. Kita menargetkan kalau bisa semuanya transfer sehingga lebih tercatat dan menghindari adanya fraud. Kemudian yang nomor 3 adalah kaitan pendataan untuk melihat rumah yang ada penghuninya namun belum membayar. Kita akan coba persuasif, di mana sesuai juga dengan tata tertib warga yang telah kita edarkan, sifatnya persuasif ya, karena kita di sini bukan badan hukum, jadi kita sifatnya guyup komunikasinya kekeluargaan, gimana caranya supaya warga-warga yang tinggal di rumah ini menikmati kebersihan, keamanan, tapi juga ada kewajiban yang bisa dipenuhi. Kemudian kita akan ada penerapan sanksi bagi yang tidak membayar PL kaitan dengan yang nomor 3. Kemudian kita juga dalam hal ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa saat ini perumahan Bukit Indah itu memperkerjakan 31 orang, 8 orang itu di tim merah dan tim biru, saya ada satpam. Pengeluaran per bulan itu 87 juta rupiah. Kita bagi 31, kalau kita eksis itu 2,8 bagi seorang bapak dengan anak, dengan rumah tinggal yang masih kontrak, secara sangat minim. Jadi kita juga mengerti ya, dengan 350.000 sepertinya budgetnya itu murah gitu. Padahal kita mengurangi hak orang lain. Kan kalau kita lihat inginnya ya UMR lah, supaya mereka juga kerja semangat, kita pun juga menegur mereka enak gitu. Kalau misalnya ada kejadian, kita bisa lebih memberikan sanksi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat mereka dengan gaji average 2,8, saya rasa kita juga bertengah rasa. Jadi kita harapkan nanti kebersamaan warga gimana kita bisa menikmati rumah lingkungan yang bersih, aman, dan juga SDM yang memperoleh sejahtera. Kemudian itu yang nomor 6. Kemudian ya tugas kami menjaga kebutuhan pengelolaan itu adalah harus Bukit Indah. Kemudian kita akan usahakan menyampaikan laporan keuangan harus kas saja ya per bulan. Jadi secara periodik. Maksudnya apa? Supaya warga juga tahu kita tidak mengikuti mengenai adanya defisit. Supaya kita akan paparkan
tapi hanya besarannya. Jadi pengeluaran rutin seperti ini, ada gaji sekian, ada untuk bensin motor itu dan sampah yang mondar-mandir, kita bayar listrik, kemudian misalnya eksidentif perbaikan pos satpam dan sebagainya, kita anggap sebagai pengeluaran, lalu penerimaan hanya dari iuran warga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bendahara Keuangan Perumahan Budi Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sekretariat Chandra. Berikutnya Sekretariat di sini diwakili oleh siapa? Pak. Oke Mas. Bapak Safrida. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami berdua, saya dan Pak Kemas, dipercayakan untuk menjadi sekretaris atau bertanggung jawab untuk sekretariat. Ada seperti halnya program-program yang lain, crash program sekretariat atau sekretaris. Yang pertama, kita sedang melakukan pengkinian data warga Bukit Indah. Jadi ini masih berlangsung Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ini juga butuh waktu. Jadi ini juga merupakan bagian dari program kerja ke depan. Karena kita ketahui bersama buku, kalau masih ingat, buku direktori dulu yang kita miliki warna biru itu perlu di-update lagi, karena ya ada beberapa perubahan yang terjadi, ada perpindahan, kemudian ada yang banyak yang berubah. Kemudian program lainnya mempersiapkan kelengkapan administrasi program yang sudah berjalan. Ini merupakan bagian dari kegiatan support dari sekretariat yang akan dilakukan untuk mensupport baik ketua maupun bidang-bidang. Yang terakhir crash program. Nah, ini merupakan modernisasi administrasi seluruh aset perumahan kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita memiliki beberapa aset yang nanti mungkin perlu diperbaiki administrasinya, pencatatannya, karena aset ini cukup signifikan nilainya, khususnya tanah dan beberapa aset bangunan seperti depo sampah itu juga merupakan aset kita, karena kita bangun dulu dengan menggunakan pendanaan dari tanah. Itu ada beberapa ruas tanah yang statusnya baik itu fasos-faso maupun tanah yang tidak bertuan. Jadi ini nanti akan dibereskan lagi. Itu program kerja ke depan. Baiknya Pak Kemas, silakan Pak Kemas. Oke, menambahkan program ke depannya. Perkenalkan, nama saya Kemas Julius. Saya di Blok B1. Nomor sekretariat itu juga pun saya pegang. Jadi kalau ada apa-apa, ini nomor sekretariat itu saya handle. Nanti akan bekerjasama dengan departemen lain untuk lanjuti laporan-laporan yang kami terima. Mohon maaf jika responnya agak lambat, karena memang nomor itu kebanyakan tidak selalu saya bawa, karena memang nomor yang saya khususkan buat paguyuban, karena tidak dipergunakan untuk yang lain. Oke, untuk program ke depan ini memang kita akan tetap menjalin kerjasama dengan pihak, khususnya dari pihak RT RW, kelurahan, kecamatan, dan bahkan mungkin sampai ke wali kota Jakarta Selatan. Kemudian kita akan bekerja sama dengan Mas membantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan khususnya oleh warga, karena kita akan menginformasikan apapun yang misalnya kita dapatkan dari kelurahan ataupun dari pihak kecamatan yang khususnya buat warga. Kemudian kita akan membuat data demografi warga perumahan Bukit Indah. Untuk diketahui, mungkin warga perumahan Bukit Indah ini saya betul punya data yang untuk pemilih aja untuk tahun 2019 itu, kalau nggak salah untuk pemilih itu ada 800 jiwa, 800 orang. Jadi data-data itu mungkin kita akan bikin permutahiran datanya. Kemudian kita akan menyiapkan administrasi pengurus PBI. Kita punya ruangan khusus buat sekretariatan itu ada di depo. Cuman memang saat ini baru kita renovasi dan baru dibersihkan lagi. Jadi keadaan sekarang itu adalah ruangannya itu masih kosong. Mungkin kalau Bapak Ibu ada punya meja yang panjang atau pakai bisa ditaruh di sana, jadi bisa kita manfaatkan. Atau mungkin
ada kursi-kursi yang layak untuk dimanfaatkan, kita akan manfaatkan untuk di sekretariat, karena kondisi sekretariat itu sekarang benar-benar ruang kosong tapi cukup nyaman karena ada AC-nya, ada kamar mandi di dalam, jadi cukup bersih dan layaklah buat sekretariat PBI. Kemudian seperti yang tadi Pak Riza sampaikan, kita akan menyelesaikan inventaris daripada aset-aset yang ada di Perumahan Bukit Bidara. Kemudian kita akan membuat buku alamat warga perumahan Bukit Bidara. Nah, buat Bapak Ibu yang dalam hari ini, kita bagikan tadi buku tentang peraturan ataupun tata tertib serta kewajiban-kewajiban tentang pengurus yang ada di Bukit Bidara. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti dari buku tersebut bisa disampaikan di forum ini ataupun nanti bisa disampaikan kepada sekretariat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian dari masing-masing bidang. Masih ada 2 agenda lagi ya Mas. Ini saya lanjut lagi ke yang berikutnya. Saya juga perlu informasikan kepada warga. Nah, ini judulnya program kita. Jadi mungkin kenapa kita sebut program kita, karena ini bukan hanya untuk kepentingan pengurus, tapi untuk warga juga. Jadi kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Jadi di sini setelah kita inventarisir ada sekitar 5 poin ya Mas, 5 poin yang perlu diketahui juga oleh warga. Jadi yang pertama ini mengenai klaster Asoka. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang terinfo dan sebagian yang belum terinfo. Dan ini juga saya dapat infonya dari data yang kita pernah sebarkan ke warga. Jadi ada beberapa masukan, kan saya pernah share waktu itu Google Form untuk warga supaya bisa mengisi. Nah, ini kita coba saring. Nah, ini terkait yang pertama itu klaster Asoka. Jadi masih ada yang belum selesai. Jadi dalam hal penyelesaian kompensasi. Jadi kompensasi yang diberikan oleh pengembang kepada paguyuban ya, yang untuk kepentingan warga ini memang masih ada yang belum selesai. Itu nilainya sebesar 700 juta. Itu masih ada kewajiban dari pengembang yang belum diserahkan ke paguyuban. Nanti itu dana itu memang untuk kepentingan dari warga perumahan Bukit Bidara. Terus juga di situ ada perjanjian dan sekarang kita baru dapat dari Pasar Riza ini baru mulai mengumpulkannya ya. Dari Pasar Riza bekerja sama dengan pengurus lama, ada Pak Hamdi, kita mulai mendapatkan berkas-berkas nih. Yang tadinya berkas yang tadi mana nih, nah, berkas notaris, berkas jual beli itu baru kita mulai kumpulkan lagi. Kita coba tarik ke belakang dan mulai ketemu lagi ya untuk yang terkait dengan perjanjian. Ternyata ada kewajiban pengembang untuk membangun fasos dan fasum sesuai kesepakatan dan ini belum dijalankan. Nah, ini berarti kan memang harus menjadi permasalahan kita bersama, memang kita harus selesaikan supaya nanti tidak ada timbul pertanyaan ke belakang yang akhirnya tidak selesai ininya permasalahannya. Dan juga yang poin kedua ini dari pengurus PDI sebelumnya waktu zaman Pak Indrajit itu juga masih ada penyelesaian pembayaran hutang kepada PDI sejumlah 350 juta. Nah, ini juga dokumennya juga yang ada di beliau Pak Indrajit juga itu statusnya juga nggak tahu di mana ininya berkasnya. Nah, itu masih kita tracing. Saya dibantu tim sekretariat Pak Sabriza dan Pak Kemas untuk bisa mulai mengumpulkan lagi data-data itu. Nanti kita lihat tuh pasal-pasalnya apa sih. Nah, kita nanti bisa untuk kita selesaikan ke pihak-pihak yang terkait. Nah, masuk juga poin ketiga fasilitas umum lapangan tenis. Jadi di Mimosa 4 ya, ujung Mimosa 6 ke ujung, paling ujung sebelah kanan itu ada lahan yang saat ini memang tidak digunakan untuk fasilitas umum, tapi digunakan sebagai lahan parkir bagi warga. Nah, kemarin ada masukan juga dari data yang saya terima, semoga itu lahan bisa dijadikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga. Ya, jadi itu lahan yang memang masih saat ini akan menjadi bagian dari program kita. Termasuk juga saya kemarin ada usulan dari Pak Aceh ya. Pak Aceh menawarkan bisa nggak kita bangun fasilitas parkir itu dibangun semacam ada ring basketnya, jadi bisa rutin warga anak-anak muda atau ini bisa latihan basket atau mungkin latihan tenis atau volley di situ. Nah, itu kalau memang belum ada rencana
yang lapangan tenis ini digunakan untuk kebutuhan yang lain. Tadi Pak Mora apa usulnya? Bulu tangkis. Dulu kalau lapangan itu kurang aman karena udah banyak perumahan. Oke. Yang kita punya lahan satu lagi kan jauh Pinggir sungai. Ya, oke, di pinggir sungai. Nah itu jadi, nah ini mudah-mudahan dari sini kalau kita sepakat, rencananya kita mau alihkan. Jadi lahan ini kita lepas, ya kan? Kita jual. Dari dana yang ada dengan dana yang masih tertunggak ke pengurus, kita coba kumpulkan untuk jadi fasilitas umum yang jauh lebih besar, jauh lebih layak dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga perumahan Bukit Indah. Jadi itu, nah saya berharap mungkin dukungan juga dari warga, karena ini bukan dari kita saja, tapi ada permintaan warga melalui email, ada juga mungkin melalui forum ini. Jadi kalau kita sepakat, kita bersama-sama, harusnya ini kita bisa selesaikan bersama. Ya itu tadi mungkin Pak Aceh bisa kita coba nanti, kalau memang nggak di lapangan parkir, kita alihkan ke yang lebih besar lagi di pinggir sungai. Itu lahannya memang lebih luas, bisa nanti itu juga ada tempat parkirnya juga untuk yang akan berolahraga di situ gitu. Jadi itu yang nanti kita minta dukungan dan kesepakatan juga dari warga. Nah ini tadi terkait yang tadi poin 4. Nah ini kan aset yang ternyata disampaikan Pak Moro tadi, yang di pinggir kali itu yang sudah menjadi milik paguyuban dan warga, itu ternyata memang dokumennya masih nggak jelas sekarang ini, masih di tracing oleh tim sekretariat. Jadi kita menelusuri dari yang sebelumnya, untuk aset tanah ini seluas 700 meter persegi, dengan dulu kita pengurus yang lama sudah membeli dengan harga sekian. Nah dokumennya masih belum sertifikat, dokumen asli jual belinya juga entah di mana gitu. Ini berarti PR kita juga, pengurus terutama, dan juga mungkin untuk kepentingan warga perumahan Bukit Indah. Jadi ini supaya nanti warga juga paham, tahu, mungkin supaya ini juga kita bisa mohon dukungan untuk bisa menyelesaikan ini satu persatu untuk program jangka panjang sebelum sampai dengan 2026. Termasuk tadi inventarisasi fasilitas dan umum. Jadi kalau saya lihat juga dari data Pak Sekretariat, banyak ini fasilitas umum yang ternyata alih fungsinya itu tidak sesuai, dijadikan fasilitas pribadi dan mungkin juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan memang nanti kita berharap mungkin semua permasalahan itu kita bisa inventarisasi dan kita menjadikan dalam satu wadah fasilitas yang memang bisa ya tidak tanggung-tanggung gitu, jadi bisa menampung berbagai aktivitas warga dengan lebih lengkap lagi tentunya dan lebih layak ya kebutuhan fasilitasnya. Ini poin-poin yang program kita, jadi ini program dari pengurus, program juga ini kita berharap warga juga tahu dan bahwa ini nanti kita bisa cari solusinya bersama-sama. Next. Nah ini tadi yang poin keempat dari pertemuan hari ini, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dita selaku bidang Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Jadi untuk besok saya juga berharap Bapak Ibu yang hadir di sini bisa ikut serta hari Kamis tanggal 17 Agustus mulai jam 6.30. Jam 7 kita ada mulai upacara pengibaran bendera. Setelah itu kita setengah jam kita langsung mulai kegiatan untuk dari warga untuk warga di area Jalan Mimosa Raya yang sudah nanti akan disiapkan oleh teman-teman dari generasi muda perumahan atau paguyuban Bukit Indah. Ini ada lomba-lombanya, ada lomba Fashion Week. Nah Fashion Week ini untuk dua kategori nih, untuk kategori anak-anak bisa Fashion Week itu nanti tadi malam saya sama ya alhamdulillah dibantu sama Pak Victor dari Mimosa 3 15 untuk dia bisa bantu menutup aspal. Tadi baru selesai tadi pagi jam 2 pagi lah tadi baru keluar. Nah masih ada kurang lagi, sedikit lagi akan ditambah lagi. Tadi malam itu 2 ton truknya, nanti akan ada 2 ton lagi untuk aspal itu, dan alhamdulillah kita tidak mengeluarkan biaya dan itu sumbangan cuma-cuma dari Pak Victor, keluarganya Ibu Tiahaan. Terus ini Fashion Week tadi bisa buat anak-anak dan buat ibu-ibu ya, ibu-ibu dari PBI. Jadi bisa ikut ya kan dengan tema kemerdekaan RI.
Terus next ada acara juga parade sepeda hias nih untuk yang punya anak-anak cucu yang masih kecil nih, untuk usia anak-anak ini juga bisa mengajak anak-anaknya ikut lomba parade sepeda hias. Mudah-mudahan masih keburu nih buat persiapan tanggal 17 nanti, dikerahin ininya anak-anaknya, cucunya supaya bisa meramaikan perayaan HUT RI di Mimosa Raya. Terus juga ada lomba fotografi nanti. Nah, siapapun Bapak Ibu yang hadir nanti pada saat acara bisa mengambil momen-momennya. Cukup dari kamera HP, ada momen yang menarik di 17-an, di foto. Nah, nanti bisa dikirimkan ke Bu Endah untuk bisa ikutkan dalam lomba fotografi. Hadiah-hadiahnya semua sudah disiapkan oleh panitia. Next. Nah, itu saja dari kami yang kita bisa sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di sini. Ya kita di sini terbuka saja, dan semua permasalahan tentunya kita bisa cari solusinya dengan kekeluargaan ya, supaya lebih guyup tentunya. Itu saja dari saya dan juga Bapak Ibu pengurus yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah juga ada program sosial budaya di mana kita dulu dengan pengurus yang baru kita menempatkan Bu Eni sebagai salah satu pengurus wakil ketua di bidang sosial budaya. Namun karena COVID jadi terhenti. Jadi kami terutama kami yang sepuh-sepuh ini memang punya niatan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ingin membaur dengan putra-putra, dengan cucu-cucu kami, buyut kami mungkin yang dalam satu kompleks ini secara kekeluargaan, dan itu kewajiban kita untuk mensupport pengurus. Jadi kami juga senang sekali kalau umpama diundang untuk memberikan masukan atau apapun, karena kita hanya bisa punya ide, tapi kita tidak punya tenaga. Ini yang perlu kita juga semua Bapak Ibu yang masih muda-muda mengerti bahwa kita juga nggak mau pikun ya. Jadi pikiran kita harus jalan terus. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan. Saya kira itu keinginan kami, terutama dari ibu-ibu SL. Ini ada senior kami juga Bu Rudi. Kita ini udah usia di atas 80 tahun, yang lain masih mudaan ya. Dokter Ari ini udah 70 juga, tapi belum 80. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Satu lagi, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Mic-nya kita tolong. Saya punya Posmas Litonga, suami saya izin dan hadir ada acara. Pertanyaannya saya kata mungkin belum ada yang nanya, tapi di pertemuan yang lalu suami saya udah ajukan. Jadi bagaimana kedudukan rumah yang hanya dijadikan aset di komplek ini, karena nggak keurus. Saya tinggal 21 tahun di Bukit Indah. Tetangga kiri saya itu hanya bertetangga 2 tahun, dan itu pun dikontraktif ke orang lain. Baru akhir-akhir ini direnovasi, tapi sekarang ditinggal lagi, udah gelap lagi. Kita coba nawar sebenarnya, mau nggak jual ke kami? Beneran saya bilang gitu, karena daripada tetangga rumah kosong, isinya itu macam-macam binatang. Saya aja yang tahu lah ceritanya. Sekarang udah diperbaiki setahun terakhir ini, tapi sekarang udah mulai ditinggal lagi, belukar lagi udah mulai. Yang saya minta sebenarnya bukan kita nyampurin urusan orang ya, tapi lagi-lagi kita di sini punya aturan. Contohnya dari dari pasal-pasal yang saya baca di kewajiban, ada dibilang menyalakan lampu 5.30 sampai jam 18. Saat kita belum punya yang menjaga rumah aja, saya bela-belain tuh, minta tolong keluarga terdekat datang pulang pergi nyalain lampu, matiin. Nah, berarti kalau saya 12 dia 13. Bisa dilihat nomor saya N12, kiri saya persis. Saya rasa orang-orang yang di blok N tahu ya. Nah, yang punya itu saya punya datanya, dia tinggalnya di Ancol. Rupanya dia dulu adalah pemborong dapur
punya mimosa tahun 85. Dia pemborong di sini dan alasan dia nggak mau menjual hanya katanya kenang-kenangan. Ya boleh aja kenang-kenangan tapi jangan dijadiin rumah kosong. Dan saya lihat bukan hanya di situ. Saya kadang kalau jalan pagi banyak loh di sini. Jadi saya pikir itu juga bagian yang penting dari kerja kita. Sebenarnya kerjanya nggak akan susah. Bikin aja surat peringatan dan kewajiban, selesai. Kalau misalnya dia tidak mengikuti kewajiban, ya alasannya ya itu tadi, ya jual aja. Kita cari nggak mahal juga nggak apa-apa. Saya soalnya udah nawar tapi nggak mau. Jadi itu keluhan kecil tapi penting. Karena kalau yang kami yang bersangkutan yang kena ya 19 tahun lah buat kami ikut-ikut nyapuin, potongin rumputnya, gali apa namanya gotnya, karena kalau pumpetnya dia kena ke kita juga. Terima kasih, maaf kalau salah kata. Oke, sementara kita tampung dulu 3 pertanyaan ya. Nanti saya juga bisa dibantu oleh pengurus yang lainnya apabila ada yang kurang atau ingin ditambahkan. Di sini juga hadir Pak Wakil Ketua, Pak Moro dan Pak Muhlis. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Nah, tadi pertama adalah dari Ibu Mira mengenai yang tinggal sendirian. Berarti ini memang benar-benar jadi concern khusus ya Bu ya, karena dari warga pun sudah menyampaikan secara langsung. Jadi mohon kepada pengurus khususnya nanti tim sekretariat data ini benar-benar bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kita bisa share ke warga yang lainnya bahwa ini adalah beberapa rumah atau keluarga yang memang harus mendapatkan perhatian khusus, khususnya dari dinas sosial dan budaya. Terus terkait dengan keuangan nanti Mas Arep bisa menambahkan untuk itu ya akta notaris bahwa rekening tersebut bukan untuk menjadikan hak waris ke pihak keluarga, itu kita bisa jadikan catatan ya Mas untuk nanti di follow up. Terus juga tadi aset dan bukan badan hukum ya, itu jadi kemarin ini status pembelian mungkin bisa dicek dari data itu status namanya atas nama ke siapa ya waktu itu ya. Kalau nggak salah atas nama pengurus mewakili paguyuban. Jadi memang namanya nama pengurus ya, tapi mewakili paguyuban. Nah ini nanti memang harus ini lagi nih diperbaiki statusnya ya. Itu jadi akan dirubah nanti ininya. Bentuknya ke mana nih legalnya yang bisa memang memegang hak dari aset dari perumahan Bu Citinda atau apa ya, bentuknya yayasan atau apa yang memang intinya memang masih punya wewenang dari perumahan Bu Citinda. Nah sebelum ke yang selanjutnya ada mungkin ada tambahan Pak Rio terkait yang tadi ya, silakan Pak Rio sebelum nanti kita lanjut ke yang berikutnya. Mic-nya. Saya sedang hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Mira tadi juga dari Pak Adi. Jadi gini, sebenarnya kita sudah lama sejak saya menjadi pengurus itu sudah kita pikirkan tentang badan hukum. Cuma yang jadi masalah itu adalah kalau kita badan hukum, kita punya ADART, kita punya aturan. Konsekuensinya adalah ada konsekuensi hukum dari pada aturan itu. Sementara pengurus ini adalah volunteer yang tidak digaji. Itu yang sampai sekarang jadi masalah. Jadi kalau nanti dibuat badan hukum, kemudian ada konsekuensi hukum dari badan hukum itu, ya kemungkinan pada nggak mau, karena kita volunteer yang tidak digaji untuk mengurus itu. Jadi yang sampai sekarang memang ini nggak selesai. Masalahnya ada di situ. Jadi kalau mau dibuat seperti apa yang diusulkan Bu Mira, Saya nggak ngusulin badan hukum. Saya nggak ngusulin itu. pokoknya kalau hal itu saya setuju, tapi kalau dalam hal Aset, nama aset ya? atas nama aset, karena atas nama aset berarti ada badan hukum. Justru itu Pak, saya mempertanyakan selama ini jual belinya ini, yang punya aset ada yang tidak bergerak hanyalah orang perseorangan dan badan hukum. Nah,
kita kan bukan badan hukum dan saya tidak mengusulkan kita badan hukum. Cuma yang saya pertanyakan ini sertifikat atas nama siapa? Atas nama siapa? Nah, sementara kalau disertifikatkan itu kan kita belum punya badan hukum. Nah itu dia sekarang pertanyaannya. Kalau larinya ke badan hukum, sementara dari dulu masalahnya hanya itu. Jadi kira-kira sekarang kita mesti cari jalan masalah dengan aset yang kita punya agar tidak menjadi beban dari si pengurus. Itu aja. Terima kasih. Mungkin boleh saya tengahin Ibu Mira, Pak Aryo. Yang saya tangkap pertanyaan Ibu Mira adalah pengurus bisa membeli aset atas nama orang. Nah, sedangkan uang yang digunakan adalah uang warga perumahan Indah. Nah, terus terang Bu, itu kan bukan PR kami juga. Nah, sekarang sampaikan tadi kita sudah punya dokumen yang mengatakan kita membeli aset tersebut sebuah 700 meter persegi dengan nilai 437. Nah, sekarang karena itu udah ada di kita, kami memikirnya ke depan Bu. Jadi ini mau diapain gitu. Karena kalau kita mungkin dasarnya apa, kenapa beli, uang kita siapa yang setuju, mundur gitu ya Bu. Nah ini udah kami udah menerima ada, ya udah kita manfaatkan lah gitu. Kok uangnya udah menjadi tanah. Mungkin itu Bu penjelasan kami. Terima kasih. Jadi kepemilikan bukan atas nama PBI. Maksudnya gimana? Maksudnya pada saat waktu pembelian ya Pak Rio. Nah, jadi Bu Mira karena aset itu punya siapa? Masih orang pribadi kan? Pembelian orang pribadi. Ya. Dan dana PBI. Betul. Nah, sekarang kita punya dokumennya. Nah, kita mikirnya ke depan aja Bu Mira, Pak Rio. Mau diapain kita yang tadi 300 meter itu? Kita manfaatkan kan sebagai sarana untuk kepentingan bersama. Gitu. Kalau hal itu kemudian tidak ditingkatkan sebagai sertifikat punya PBI itu tidak ada masalah. Tapi kalau peningkatan jadi sertifikat itu akan jadi masalah. Betul. Karena kita bukan badan hukum. Ya. Makanya nanti Pak begitu kita masuk program kita akan undang warga mau seperti apa. Tapi konsekuensi dari yang sama tersebut juga harus diperhitungkan. Karena itu pakai dana PBI. Setuju. Ada tambahan dari Pak Sarlida silakan. Ya mungkin ini ada dua, kalau kita coba petakan itu ada dua isu sebenarnya, ada dua isu besar terkait dengan aset. Yang pertama yang sudah dibeli atas nama pengurus lama, yang perlu mungkin solusinya tadi buat surat pernyataan yang di notaris untuk menyatakan bahwa aset ini bukan milik pengurus bukan milik pengurus yang lama, dan ini jadi jelas statusnya bahwa ini bukan milik pribadi pengurus yang lama. Itu yang untuk yang sudah dibeli, seperti yang di pinggir kali di Mongosa 700 meter. Nah untuk yang belum, jadi masih statusnya ini pasos-pasum atau tidak berubah, ini akan menjadi masalah kalau di upgrade nanti statusnya. Nah kita kan belum upgrade dulu, karena nanti pada saat upgrade perlu juga kesepakatan. Perlu kesepakatan sama apakah nanti tadi karena ini muncul isu badan hukum, apakah perorangan atau badan hukum. Tapi selama kita belum upgrade, ini belum menjadi masalah. Yang paling penting identifikasi aset-aset ini. Ya tadi ada kategorinya memang pasum, ada yang kategorinya memang tidak bertuan, namun itu dulu jalan dan sekarang itu belum jelas. Nah ini perlu diperjelas. Tapi tadi muncul yang sudah dibeli dan sudah terjadi transaksi di waktu yang lalu, ini mungkin perlu diperkuat dengan tadi akte notaris perjanjian menyatakan bahwa ini bukan milik pihak-pihak yang bertransaksi pada saat itu. Terima kasih. Pak boleh sedikit hanya mengklirkan aja. Kalau fasos fasum itu udah nggak jadi masalah karena itu nggak bisa diapa-apain. Namanya fasos fasum dan itu bukan masalah menurut saya. Ya kan? Baik. Nah, dimanfaatkan. Baik, jadi sebenarnya memang fasos-fasum, namun ada yang potensial itu bisa di-upgrade. Di-upgrade itu bisa disertifikasikan dan ini bisa dijual untuk pundi-pundi PBI. Ada beberapa. Jadi coba nanti diinventarisasi terlebih dahulu. Jadi ada misalkan tadi juga sudah disebutkan sekilas di nomor 6. Apakah itu akan dijadikan untuk fasum atau bisa di-upgrade statusnya dijual, dananya nanti bisa digunakan untuk membangun dari fasilitas di sekitar tadi pinggir kali di bawah sana. Kalau mau dijual kan harus ada sertifikat. Betul Pak, di-upgrade tadi kan. Kalau dijual nanti pemiliknya kan pembelinya bukan PBI kan gitu. Itu yang di luar sana maksudnya Nah, ini di depan PBI rumahnya Banding
Itu kan bentuknya masih giring. Ya, sementara nanti gini kan kalau yang mau dijual nanti kan atas namanya kalau sudah jadi sertifikat kan atas nama pembeli. Kita paguyuban ya atas nama Pak Aryan duitnya aja gitu. Iya Pak Aryan. Gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah sama sekali lah yang urusan ini tadi itu. Ya kan Pak Aryan? Bukan yang saya maksud itu kalau yang istimewa tanam mau dijual silakan. Cuman yang di sana yang dekatnya Pak D, ya, itu kan kondisinya masih giling, ya kan. Nah kalau mau di upgrade, dinaikkan menjadi pemilik PPI yang punya, itu kan harus dalam bentuk sertifikat untuk menyatakan bahwa ini yang punya adalah PPI. Jadi sebenarnya itu untuk ke depan sih kita tidak ada rencana untuk menjadikan sertifikat, tapi dengan dasar hukum menjelaskan bahwa yang nama pribadi itu bukan pemiliknya. Jadi pada saat yang atas nama itu sudah tidak ada, itu tidak bisa diklaim oleh keluarganya bahwa ini adalah milik PPI. Ada di atas kertas notaris bahwa tanah yang pasut di pinggir kali itu adalah milik PPI. Jadi akte notaris yang menerangkan itu milik PPI. Jadi pada saat yang bersangkutan nama-nama yang bertransaksi itu sudah tidak ada, keluarga tidak bisa mengambil hak atas itu. Oke. Seperti yang saya maksud di sini hanya nama yang akan menjadi apa? Jadi beban, jangan jadi beban dia. Ya, betul. Nah contoh kalau misalnya kayak yang di Mosar 6 tadi, 6 itu kan di depan ada lapangan parkir. Kalaupun itu mau dijual asetnya udah langsung kita bukan ke atas nama PDI tapi atas nama pembeli. Jadi nggak muter-muter. Jadi siapa ini mau kita lepas karena apa dilepas? Kita mau membangun yang di pinggir kali supaya benar-benar lengkap fasilitasnya. Butuh dana dari situ. Nanti yang beli langsung atas nama pembeli. Kalau itu saya tahu siapa. Cuman saya hanya kalau menjadi aset PPI, ya kan. Kalau tetap dalam bentuk seperti itu ya monggo silakan. Tapi kalau mau di-upgrade itu kan konsekuensinya adalah aturan hukum. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rio atas. Halo, tes. Silakan Pak. Ya. Jadi masalah tanah taman di depan rumah saya seberang sungai itu memang saya terlibat dalam pembeliannya karena itu menyangkut kepengurusan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi memang pada saat itu jual belinya adalah atas nama Bapak Dirian Zulkarnain dan saya sendiri atas nama PPI. Jadi sudah clear. Nah, cuma persoalannya adalah bahwa dokumen-dokumen itu dibawa oleh Bapak Indrajit. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, waktu itu saya, Pak Rio, sama Bang Del mempunyai ide bagaimana kalau saya dan Bang Del bikin statement lagi selama kita belum temukan dokumen tersebut. Jadi bahwa tanah itu bukan milik saya atau Bang Del. Jadi itu mungkin akan sementara ya kan bisa menyelesaikan masalah seandainya terjadi apa-apa dengan kami kan gitu, sehingga anak-anak kami, keluarga kami tidak menjadi bagian kepemilikan dari tanah tersebut. Itu hanya sementara, tetapi seperti rapat kita terakhir bahwa kita akan ikhtiarkan untuk meminta dokumen-dokumen tersebut kepada ketua sebelumnya, bahkan harus di-flashback ke notaris lagi karena di dalamnya ada giringnya Bu. Giringnya masih atas nama yang lama, belum kita ganti nama menjadi giring yang baru karena kan penerbitan giring ini harus ditingkatkan lagi menjadi sertifikat. Sementara itu adalah jalur hijau yang kemungkinan untuk disertifikatkan itu tidak bisa, yang mustahil gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi clear bahwa itu bukan milik kami dan saya bersedia dengan Pak Del untuk bikin statement letter ya kan, bahwa itu bukan milik kami. Tapi untuk sementara ya. Supaya nggak ada dispute. Tapi saya minta pengurus baru ya kan, nanti Pak Anies juga tahu notarisnya siapa, akan dihubungi kembali supaya kita bisa mendapatkan kedua dokumen tersebut. Jadi seandainya nanti dibikin fasilitas umum itu adalah milik Paguyuban Indah, bukan DKI.
karena taman-taman di sebelahnya itu sudah diserahkan kepada DKI. Gitu. Jadi ada perbedaan di sini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. Mas Neng, kalau Fasum itu tadi milik DKI atau milik paguyuban PBI, lebih ringan mana resiko, atau artinya kalau milik DKI kan kita juga yang menikmati, tapi perawatan ada di DKI. Saya malah setuju itu. Betul. Nah, seperti jalan ini kan milik DKI, dia kan yang aspal. Artinya manfaatnya kalau saya daripada Fasum itu kita atasnamakan ke kita, saya mendingan dikasih ke DKI aja. Tapi DKI kita minta dengan lobby untuk memperbaiki, bikin apa-apa lebih ringan untuk kita, lebih manfaat untuk kita. betul. Jadi waktu itu kita punya step berikutnya pemikiran bahwa tanah lapangan basket yang depannya Pak Zulpan itu mau ditukar gulingkan. Jadi itu kita jadikan aset PBI, entah nanti dijual atau apa, karena sekarang itu tidak punya status, ya kan? Jadi pada saat HK mengembalikan ke DKI, tanah tersebut adalah menjadi Fasum, tetapi tidak diberikan kepada DKI. Nah itu bisa kita tingkatkan seperti Pak Risa tadi bilang, mungkin ya. Kemudian kita gantikan Fasumnya di depan, betul, sehingga itu menjadi milik DKI. Gitu. Itu skenario berikutnya. Tetapi sebelum ke skenario berikutnya, kita harus temukan girik dan itunya. Oke. Mungkin clear ya. Pak, maaf. Sebelum Pak Anies, walaupun itu mau diserahkan ke DKI, itu udah ada transaksi uang di situ, jangan lupa. Ya, makanya saya lurusin. Kita maaf, DKI sudah ninjau, dia bukan mengambil aset kita. Asal ada sewa 5 tahun, bahwa 5 tahun itu tidak digunakan untuk hal-hal lainnya, DKI siap membangunkan untuk fasilitas. Itu aja, fasilitas olahraga atau permainan anak-anak. Ya. Itu aja cuma syaratnya. Tapi ada surat kepemilikannya, misalnya giring atau sertifikat. Itu aja. Terima kasih. Jadi mungkin clear. Nah ini tugas dari apa namanya pengurus yang baru, dan saya akan bantu terus terang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi, Pak Muhlis dan Pak Andi. Lanjut ke yang poin 4 tadi dari Bu Mira mengenai hutang Pak Indrajit, bagaimana status kedepannya ya Bu ya. Ini Mas Arya nggak ada ini tadi apa nih? Terima kasih Bu Mira. Jadi makanya kita sebut program kita masih akan persuasif ke Pak Indrajit. Apakah nanti kita mau ada haircut biasa 50 juta, 100 juta atau 2 juta atau dihapus. Cuman kami pengurus minta kesepakatan dengan warga. Jadi warga juga ikhlas, bukan pengurus yang ikhlas, karena kita juga nggak mau menanggung. Sepertinya kita punya hak untuk menghapus hutang seseorang. Tapi kalau nanti ada kesepakatan dengan Pak Indrajit, apakah minta dihapus atau dia mau bayarnya dengan sebagian saja, kalau dicicil mungkin lama Bu. Saya mintanya sih selalu mau berapa dibayar langsung sekarang. Kita akan sampaikan ke warga, kita akan forum di mana nanti keputusan itu kita laksanakan berdasarkan keputusan warga juga. Itu Bu Mira. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya Bu Mira ya. Silakan. Terkait ini masalah itu yang tadi masalah fasos, saya usul karena kita kan memerlukan ruang hijau ya lebih banyak, jadi nggak usah dibangun ruang apa gitu. Kalau misalnya tadi rencana yang berfarm apa itu depan rumah Pak Zin mau diapa-apain, jangan gitu. Kita membutuhkan ruang hijau kita, kompleks kita, jadi jangan dibangun apa-apa kalau saya. Ya. Jangan jadi sih ada tambahan. Ya, maksudnya Ibu ini dibangun dalam gedung atau cuma dibangun lapangan aja? Kalau lapangan bola nggak apa-apa, dia pakai rumput, tapi jangan dibangun. Nah, kalau nggak dibangun itu enggak. Mungkin ya lapangan yang terbuka gitu ya. Pak Aceh ini tanggung jawabnya. Gimana Pak Aceh rencananya? Ya disetujui, kita mau diapain kan dia Fasum namanya gimana ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak yang
Yang saya hormati Pak Ketua beserta pengurus yang lainnya dan senior-senior semua. Mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan namanya satu-satu. Saya anggap semuanya senior karena saya dari tadi muter-muter lihat kayaknya saya yang paling tinggi, paling muda, jadi saya tahu diri. Saya menyampaikan tadi karena Pak Muklis, dimana menurut saya gitu, mungkin saya ya yang paling udah warga baru, vokal banget, pengen masuk gitu. Nggak sih, karena jujur saya punya kepentingannya maksudnya gini, saya punya anak kecil banyak. Saya rasa juga para senior di sini masih ada yang tinggal bersama anaknya atau cucunya gitu, atau sering ditengokin gitu sama cucunya. Harapannya lahan tidur bahasa saya atau aset yang kita punya, harapannya sih bisa lebih bermanfaat. Manakala dia di rumah terus kemudian main gadget gitu, rasanya nggak bagus juga. Karena jujur PR buat saya, sekedar informasi buat Bapak Ibu senior semuanya, PR buat saya karena tidak satupun sampai hari ini anak saya ada yang punya gadget, even yang SMP gitu. Belum saya pegangin handphone. Karena apa? Karena saya melihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya akan minta dia nantinya pada waktunya saya akan memaksa dia memakaikan alat komunikasi tersebut manakala kami sebagai orang tuanya sudah melihat dia memang sudah layak dan bisa mengelola dan memilih apa fungsi dari handphone itu sendiri atau gadget. Kembali lagi ke masalah FASU, jujur Pak, Bu, saya sampai sudah survei sendirian. Kenapa pilihannya tidak yang tanah tidur tadi dalam bentuk tanah, dan pilihannya lebih kepada Jalan Mimosa 6 ya, kalau tidak salah yang kita di ujung yang saat ini digunakan sebagai lahan parkir. Setelah saya tanya kepada orang yang mau membangun, setelah dia tanya juga ke saya, sepengetahuan saya dulu sepertinya lahan tidur yang di ujung itu yang sekarang digunakan untuk parkir, secara pondasi lapangan itu sepertinya saya lihat juga dulunya memang sudah dalam bentuk lapangan, sehingga spek pembangunannya tanah tersebut kuat, dalam arti kuat, ada besi yang menopang sehingga dia tidak ambles. Sehingga dia bilang sama saya, Pak, kalau misalkan yang Bapak sampaikan kondisi yang pertama itu seperti itu, membangunnya kembali, merevitalisasi lagi itu tidak terlalu mahal. Oh gitu. Oke, kalau misalkan saya coba mau membangun dengan lahan yang ada, tapi lahannya lahan dalam bentuk masih tanah, biayanya berapa? Bapak membangun buat apa? Buat lapangan basket. Ya lapangan di bidang basket itu bisa jadi lapangan tenis, bisa lapangan badminton, atau buat kita aktivitas senam gitu yang menampung orang banyak. Pak, berarti speknya tetap spek lapangan beton pada umumnya, karena supaya menghindari ambles dan uangnya juga jadi nggak sia-sia gitu. Kurang lebih kalau dengan lapangan yang saya utarakan ke dia ukurannya sekitar 28 kali 15, itu biayanya saja jadi lapangan dalam bentuk kondisi baik. Nanti sketnya dari kita, misalkan peruntukannya buat basket, garis-garisnya gitu ya, apakah badminton kah ataupun tenis, terus kurang lebih kalau nggak salah saya ingat saya sekitar 375 juta gitu. Ya menurut saya sih itu uang yang besar tuh ya, uang yang besar sekali gitu. Tapi kalaupun misalkan kita sepakati kita mau urun rembuk di sini menjadikan fasilitas atau aset yang kita punya menjadi lebih baik, rasanya kalau kita bareng-bareng nggak berat ya rasanya. Itu toh bisa. Lagi pula kan kita juga punya uang kas yang cukup, selama itu digunakan untuk kemanfaatan yang lain juga mudah-mudahan oke. Tadinya kalau saya mau bagusin yang itu di sana, kalau emang daripada kita tarik menarik nanti gimana gini gitu, nggak apa-apa deh, saya pelan-pelan bangunin itu, bagusin itu, tapi tolong saya diizinin, jangan nanti niatnya baik malah saya yang dihujat lagi. Saya kan maksudnya baik, mau memperbaiki yang sudah ada tanpa memberatkan
siapapun, mudah-mudahan bisa diterima. Kadang-kadang kalau saya juga menyampaikan niat baik malah jadi nggak baik juga kalau misalkan yang menerimanya juga tidak baik. Itu aja Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Aceh. Silakan ada tambahan Mas Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan lapangan yang di Mimosa 6 itu memang kalau secara penyerahan ada, tapi tidak terdaftar di aset Pemda karena nggak ada penyerahan khusus. Itu sudah saya jejaki ke Pemda maupun ke HK. Cuma kalau kita aktifkan lagi itu kan tempoh hari problemnya tetangga. Karena kalau olahraga ribut, jadi tetangga merasa seperti dia terganggu lah. Nah, resikonya juga kalau itu kita aktifkan, itu ada perjanjian sama Jalan Swadaya, mereka bisa menggunakan. Kalau yang di depan rumah Pak Hani itu murni punya kita, Pemda siap membangun fasilitas olahraga atau fasilitas main anak-anak free. Pemda asal tadi syaratnya kita 5 tahun tidak menggunakan untuk lainnya. Setelah 5 tahun bisa diperpanjang. Nah, jadi memang yang di Mimosa 6 itu menggantung tuh. Milik kita enggak, milik HK enggak, milik Pemda juga enggak. Tapi terserah kita sebenarnya mau diapakan, mau dilelang, mau dijadikan ruang tertutup serbaguna atau olahraga yang enggak berisik, mungkin enggak ada masalah gitu, atau izin sama tetangga sekitar mungkin. Terima kasih. Buat olahraga catur nggak bisa. Terima kasih Pak Anies. Mungkin kita kembali ke slide ini ya, yang nomor 3 lapangan tenis ini, maksudnya ini Pak Anies menanggapi. Kita melihat ada masukan dari warga bahwa itu digunakan untuk lapangan tenis sebagai parkir. Cuma kan parkir, mereka yang parkir adalah warga yang kebetulan dekat dengan tempat itu. Nah, kan ada berarti menjadi fasilitas umum, menjadi fasilitas warga tertentu. Nah, ini kita mau cari solusinya. Misalkan apakah yang parkir kita kenakan biaya sehingga menambah kas untuk memenuhi defisit atau lainnya. Jadi ini akan kita masukkan, nanti kita bahas dengan agenda tersendiri. Jadi kalau kemungkinan tidak bisa dijual, tidak bisa apa, ya apa. Tapi paling enggak yang awalnya lapangan tenis adalah fasum warga Berindah, itu kembali fungsinya menjadi kepentingan untuk warga Berindah, bukan hanya warga yang kebetulan rumahnya bisa menggunakan lahan untuk parkir. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Anies. Oke, silakan ada Pak Lukas, silakan sebentar Ibu ya. Silakan Pak Lukas. Saya cuma mau nambahin dikit. Ini kita bicara tentang fasilitas yang ada di Mimosa 6. Waktu zaman Pak Saleh Husin jadi ketua cukup lama. Waktu itu saya sudah pernah minta izin. Pak, ini di sini nggak ada fasum sama sekali. Bagaimana kita buat lapangan futsal? Oh silakan, kata Pak Saleh. Saya udah jajakin waktu itu. Waktu itu kalau nggak saya dikasih penawaran hanya 200-an juta waktu itu untuk bikin. Tapi ternyata non teknisnya yang ada yang dimasukkan di situ sebelahnya warga. Kalau mereka tahu, mereka datang mau main gimana? Pertama, kedua, pasti banyak yang datang bawa mobil, bawa motor, warga sana bagaimana? Terganggu enggak? Nah, hal-hal itu yang menjadi masukan, akhirnya saya batal. Yang kedua, masalah yang di pinggir kali, saya juga udah pernah bersama Pak Anies dulu membuat semacam landscape-nya. Udah pernah, walaupun belum sempurna. Di situ dari ujung perbatasan dengan rumah Buria sampai di depo itu bisa dibuat jogging track. Ya, udah ada itu. Kita mau buat gedung pertemuan seperti ini juga bisa di situ. Ya, kita mau bikin lapangan basket, kita mau bikin kolam renang,
semua kita karena cukup panjang, cukup luas. Karena di seberang itu, seberang rumah Pak Hening itu semua kan milik PBI, ya. Nah, jadi di situ bisa dibuat macam-macam. Apalagi Pak Anies bilang DKI mau bantu. Tapi kalau mau buat itu tentu biayanya nggak kecil. Pertemuan macam-macam, tapi itu bisa dibuat. Saya udah minta desain yang kemarin kesini pakai bersama siapa ya dulu ya, Pak Hening, pakai apa? Drone ya kita sudah buat itu. Nah, yang paling cocok adalah yang ini bisa kita jadikan uangnya kita bangun di situ, kita bikin bangun. Nah, itu yang sebenarnya yang paling cocok. Demikian Pak. Oke, berarti kalau sudah sepakat ini kita jadikan ini Pak ya, agenda targetnya udah langsung ke situ aja, karena ini lebih ke jangka panjang ya Pak. Jadi nggak akan ada berubah lagi ya, pindah lagi. Jadi ini jadi target fokus kita untuk ke situ. Tadi Mas Sarah ada ditambahin? Silakan. Untuk Bu Titi ya, Bu, mengenai buku tata tertib warga dan buku tata tertib pengurus itu karena kita melihat sejak awal kita belum pernah punya buku itu. Jadi buku itu bukan buat pengurus saat ini Bu, itu kita mengharapkan itu buat seterusnya gitu. Jadi kita pernah mengatakan pengurus adanya cuma 3 tahun, tapi ada di mana? Nggak pernah ada tertulis. Nah kita memfasilitasi, kita membuat itu sebagai tertulis menjadi buku pegangan warga dan pengurus untuk depannya. Jadi kita emang tidak menaruh foto, hanya menyatakan bahwa itu buku ini disepakati oleh pengurus saat ini. Dan sangat terbuka bagi warga apabila ada masukan untuk melakukan perubahan secara kesepakatan bersama. Termasuk juga tata tertib untuk warga yang masukan dari Bu Posma mengenai rumah-rumah kosong. Itu kita buat aturan situ, kita harapkan warga nanti membaca dan kita bisa saling mengingatkan gitu. Jadi karena selama ini kita bergerak tidak ada pegangan, jadi itu hanya buat pegangan pengurus dan warga mulai tahun 2023 dan seterusnya. Itu penjelasannya Bu Titi. Terima kasih. Oke, tadi silakan Bu. Atas kesempatan ini dan kurang dekat. Saya hanya sedikit masukan karena termasuk yang tertua mungkin di sini. Lapangan itu setahu kami itu dulu antara lain kami memang juga menjumpai PTHK dan si PTHK itu akan memberikan lapangan untuk olahraga untuk cepat semacam itu kan tidak terwujud. Jadi waktu itu kami masih menuntut lapangan tenis. Dan sebetulnya itu maksudnya untuk lapangan tenis. Cuma waktu itu kami ukur itu terlalu kecil ya, sehingga kami tidak bisa memanfaatkan. Rencananya untuk melengkapi itu semua. Nah, tapi kemudian karena untuk tenis sudah bisa, untuk olahraga juga kurang. Sebetulnya kami juga setuju kalau itu pinggir kali itu dijadikan fasilitas untuk memang tidak bisa dibangun permanen katanya, harus bolehnya hanya semi permanen. Bagaimana kalau itu dibuat gedung pertemuan atau gedung seperti ini yang bisa dipakai, bahkan mungkin bisa diobyekkan juga untuk disewakan sebagai tempat-tempat rapat, mungkin untuk pernikahan, untuk apa, dan itu terus menyusul ke jalan jadi pinggir kali terus melewati ke yang di depan itu tempatnya Pak Triadi jebol ke jalan ya, saya kira itu mungkin bisa terus dipakai. Itu saja kami akan sampaikan ya. Terima kasih Bu. Ya, sarannya kita tampung. Jadi memang kita udah fokus tadi sepakat untuk di situ dijadikan fasum dengan kondisi memang bukan permanen dan jalur hijaunya masih tetap kita jaga. Jadi ada jogging track, kalaupun pertemuan masih terbuka gedungnya, jadi tidak mengurangi adanya jalur hijau yang ada di situ, tapi bisa dimanfaatkan oleh warga dengan berbagai usia di situ ya Bu. Oke. Ya kalau diobyekkan mungkin nanti kita melihat aja ke depannya, takutnya jadi crowded, pengamanan segala macam nanti kita pertimbangkan setelah berjalan. Kita bisa evaluasi gitu. Terima kasih Bu atas usulannya. Mudah-mudahan kita bisa sesuaikan. Oke, ada lagi yang lain? Tadi Bu Titi
Oke, karena ini sudah memasuki waktu zuhur, ya untuk agenda yang lainnya di sini tadi poin-poinnya sudah disampaikan. Yang masih belum tuntas, mungkin kita akan mencari solusinya karena di forum ini tentunya tidak akan selesai. Tapi kita mulai semuanya ini yang masih menjadi PR kita selesaikan secara jalur silaturahim, musyawarah, mungkin dengan tim kecil yang terkait, yang mungkin tahu mengenai historinya sehingga tidak lari kemana-mana, dan harapannya ini bisa kita tuntaskan bersama dengan kekeluargaan dan bisa mencari solusi yang paling terbaik khususnya buat kita dan seluruh warga perumahan Bukit Indah. Jadi ada 4 poin yang utama yang masih kita menjadikan proses untuk di follow up. Mungkin tadi ada yang terlambat hadir. Jadi poin pertama itu adalah mengenai, ini tidak kita bahas hari ini tapi kita sampaikan lagi. Pertama mengenai poin klaster Asoka, mengenai penyelesaian kompensasi dan yang lain-lain. Ini menjadi PR berikutnya untuk mungkin benar-benar bisa kita selesaikan mengenai penyelesaian kompensasi dari klaster Asoka. Yang kedua adalah hutang PBI dari sebelumnya, ini juga menjadi yang harus kita selesaikan. Terus fasilitas umum tadi sudah dibahas dan aset tanah mengenai dokumennya juga sudah. Dan poin kelima adalah next poin mengenai inventarisasi pasos dan pasos umum. Jadi kelima poin ini kita sepakat untuk diselesaikan, tapi tidak hari ini. Jadi kita akan membuat rapat terpisah mungkin dengan tim-tim yang terkait dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan 5 program ini, sehingga solusinya bisa kita selesaikan dengan tuntas dan berdasarkan keluarga dan musyawarah bersama. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Juga wabil khusus buat Sohibul Bait Pak Anies atas tempatnya sudah dipinjamkan. Terima kasih, dan juga Bapak Ibu pengurus yang sudah selama ini bekerja membantu selama 3 bulan berjalan dan sampai dengan nanti akhir 2026. Dan juga tim Humas yang menyiapkan konsep kompensasi konsumsi. Dan juga ada sumbangan ini dari Pak Kais ya, untuk kita bisa nikmati. Terima kasih Pak Kais atas sumbangannya, jadi kita bisa nikmati bersama. Mudah-mudahan lancar terus bisnisnya, sukses dan ikut juga nanti partisipasi ya di tanggal 17 dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mewakili pengurus dan warga kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini. Ya, saya rasa itu kalau sudah tidak ada lagi kita akhiri ini hari ini. Kemudian ya Bu Mira, gimana Bu Mira? Saya usul Pak. Ya, soal perhatiannya sebentar, Bapak Ibu, silakan Bu Mira. Itu WAG grup PBI. Ya, WAG grup. Mohon hanya dipakai untuk komunikasi inter kita, jadi jangan ditimpa-timpa macam-macam. Akhirnya kita suka scrollnya susah. Oke. Pak. Ya, jadi titip pesan dari Bu Mira. Jadi WA Group itu memang mohon untuk dipakai untuk penggunaan yang lebih efektif ya. Jadi tidak terlalu banyak yang sifatnya mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh warga. Tapi yang memang dibutuhkan informasinya untuk warga yang terkait dengan khususnya terutama perumahan. Dan juga saya mengingatkan lagi, kalau ada keluhan atau komplain atau apapun permasalahan, saya rasa mungkin apalagi dengan terkait dengan pengurus, kita sampaikan melalui humas saja dulu ya, melalui humas. Jadi supaya nanti perdebatannya menjadi di WA Group, saya rasa juga tidak elok. Jadi mudah-mudahan dengan disampaikan langsung melalui humas atau sekretariat kita bisa carikan solusinya dan tidak jadi permasalahan yang meluas kemana-mana dan permasalahan bersama gitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Mira. Sekian dari kami, mohon maaf lebih dan kurangnya. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.